Lak Karang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lak Karang libur kini karena pokat banget. Oh, Bukannya bisa, Dek? Iya yang hariku kata makanya aku dari rumah masing-masing kalau Lak Karang. Khatam kini. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulu di akhir surat Al-Baqarah di akhir ayat 40 ya. Aufu bi ahdi ufiya, ini jawabnya nih. Di sini kan aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Karena itu disuruhlah kamu sempurnakan dengan janjiku. Maksudnya apa yang disuruh kusuruh untuk taat, ya mentaatinya. Apa yang kularang dihentikan. Nah, terus tapi mengikut caranya, mengikut Nabi Muhammad. Nah, kalau kamu mau begitu, jawabnya ini, ufi bi'ahdikum, aku akan balas atau akan sempurnakan. Nah, di sini almarhum membuat ardi, berarti ardi berarti aku reda daripada kamu, wadkhilukumul jannah, dan aku nanti akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kan sudah bisa kita pahami kalau orang yang bersyukur nikmat, ini kan orang Bani Israel mengingatkan yang intinya kan supaya orang Bani Israel itu mengikut apa yang disampaikan oleh Muhammad, yang cucunya, terutama cucu keturunan Yakub yang di Madinah. Nah, jadi kalau kita ambil juga pelajaran, yang penting kita dulu, kalau kita mensyukuri nikmat yang ada, kalau dihitung nikmat begitu banyak, memang terasa sekali. Bukan soal uang banyak, bukan apa saja, tapi pokoknya sudah disebutkan apa itu, wa in ta'uddu ni'mah. Nah, kalau kamu hitung-hitunglah nikmatku, nikmati la tuhsuha. Pengertiannya kan memang untuk kenapa sampai disuruh dihitung, ya memang enggak terhitung jumlahnya, enggak bisa dibalas, enggak bisa dibeli. Nah, maka terasalah orang jiwanya, perasaannya, pikirannya kembali kepada kembali kepada yang benar, kembali kepada posisi manusia yang aslinya, yaitu fitrah. Nah, jadi itu makanya disebutkan masuk surga. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu memahaminya itu harus ya agak apalah. Jangan terbayang sekali, kalau saya sudah baik, ya masuk surga ya. Tapi pengertiannya itu kan, kalau orang sudah menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah, dari sekecil-kecilnya dia melihat, pokoknya membincangkan kehidupannya macam pagi ini, kita masih bisa melihat, walaupun sebagian ada cara melihat tidak begitu tajam, ya, mendengar begitu juga, bisa hidup, kesempatan minta ampun, kan nikmat itu. Nah, jadi kembali posisi ke yang benar. Nah, itu makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau mau sudah kita mau mendirikan sholat, berarti bacalah seluruhnya itu. Nah, akan dihapuskan dari kita. Kan berarti posisi kita itu balik kepada yang benar. Manusia itu maka tentram dia kalau dia kembali kepada fitrahnya. Memahami kajiko nan susah, ini kok rasanya orang tidak mau berdalam-dalam. Jadi cobalah mahaduk saja pai sholat labaudu ala mulai tanang pengan. Nah, alun mengertianan diulang-ulang, apalagi seperti ini membaca Al-Quran, kan berarti kembali kepada yang benar, yang hak. Jadi itu makanya di sini kalau kamu mau, hai orang Bani Israel, itu kan orang Bani Israel, lebih kajinya itu mah
Jan abih nari memikirkan orang tu. Awak kalau biasanya awak berdendam, tak berdendam, biasanya awak pemalih, kinilah rajin, biasanya awak raso-raso galau pikiran, kinilah balik, salah sanang. Betul Pak Bet. Ya guru. Itu sebenarnya. Jadi cuma orang awal masih kumpul solat alunya terang itu maksudnya membalian pangana itu karena itu dengan membaca Al-Quran atau sholat, haji segalanya lalu rukun Islam itu kan mengajari diri sebenarnya. Sadar sajalah kita bahwa kita dalam genggaman Allah, jadi diajari diri balik ke normalnya, normal manusia. Ya. Jadi kadang-kadang untuk memahami inilah yang nggak kunjung, makanya harus pakih. Ya, jadi itu maka di sini aufu bi ahdi. Kalau kamu menepati janji, berarti janji kan taat kepada Allah. Cobalah kalau misalnya yang saya katakan tadi, biasanya kita ada sangka-sangka buruk sama orang, ada sangka-sangka buruk sama pokoknya sama orang lah, keluar dari dapatan kita, kemudian memperturutkan yang nggak baik gitu. Nah, kan mulai neraka. Jadi begitu cara apa? Misalnya macam sekarang aja. Misalnya kita sebenarnya mampu untuk berkurban, nah, nggak mau kita. Akan berarti nggak enak perasaan. Ataupun misalnya kita mampu berkurban, sudah kurban tapi enggak disebut-sebut orang, enggak dihebat-hebatkan orang, kan enggak enak juga perasaan. Tapi kalau kita sudah berkorban lillahi ta'ala, karena Allah kan sudah mulai enak. Jadi sempurnakanlah janjiku. Janji itu berarti taat, ikhlas. Kalau kamu mau menyempurnakan, maka aku sempurnakan. Oleh karena itu, wa iyaya farhabuni. Tidak pantas kamu kepada yang lain untuk takut kepadaku saja. Jadi kalau ingin selamat kehidupan, ya mesti takut kepada Allah. Bukan berarti kepada yang lain nggak takut, nggak begitu. Diutamakan tetap taat kepada Allah. Maka ini keterangannya bapak-bapak, ibu-ibu. Coba ini kita ulang dulu dari sini. Aufu bi ahdi. Coba dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah 40 ayat ini, kan ujung 40 ini. Aufu bi ahdi, terus apa bacanya lagi? Aufu bi ahdi, terus jawabnya apa? Ufi bi ahdikum. Terus ditambah satu lagi, wa iyaya farhabuni. Nah, coba hafal tuh. Kalau yoka dihafal juga, ya kalau kak dihafal juga coba. Aufu bi ahdi. Nah, ibu Didi lah hafal tuh. Coba tidak melihat Quran. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Coba Pak Bet. Kok ulak karang lu sambung tapi Sudah Pak. Malah. Coba ulang. Ujungnya saja. Aufu bi ahdikum. Anda ada Ya farhabun. Anda bi ahdikum do itu nanti kalau itu apa perintah dulu. Aufu bi ahdi, baru jawabnya ufi bi ahdikum. Coba ulang. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Satu. Terus bawah lagi wa iyaya. Iya ya farhabun. Tapi apa itu kalau kau dihafal itu saya dihafal dan apa itu ala hebat awak kata Allah ke Bani Israel itu aslinya ya. Aufu bi ahdi. Aufu bi ahdi. Tulisannya pun mengerti, bentuk katanya pun mengerti. Fi'il amar, fa'ilnya antum. Terus ahdi itu menjadi maf'ul. Aufu ya memang jumlahnya sabah jumlah namanya. Kalau jar majrur itu sabah jumlah namanya. Kalau
Jaleh fi'il fa'il itu jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khabar jumlahnya jumlah ismiyah. Tapi kalau jar majrur namanya menyerupai jumlah, sabah jumlah. Jadi aufu bi ahdi. Kamu sempurnakanlah janjiku. Nah, waktu membaca itu maka kita tertegun begini. Saya apakah sudah menyempurnakan janji juga? Jadi jangan penganawak, jangan kurang ke Bani Israel tuh ikut kunci apa saja, contoh saja. Aufu bi ahdi, kamu sempurnakanlah dengan janjiku, maksudnya kamu ikutlah seluruh suruhanku, hentikan laranganku, itu secara umum. Waktu membaca itu takkan ada ambuyo. Kan terasa tuh kurang. Baru kalau mau begitu, baru ini. Ufi bi ahdikum. Aku, kata Allah, kalau kamu mau menyempurnakan janjiku, aku pasti balas. Aku sempurnakan pula janjiku kepada kamu. Ufi. Aku berarti bi ahdikum. Aku sempurnakan janji kamu itu. Jadi kalau kamu sudah ahdi Allah kan ikut larangan, ikut suruhan, hentikan larangan. Kalau janji Allah yang dijanjikan kepada kita, masukkan ke dalam surga. Maksud dalam surga itu nanti kalau sudah surga sebenarnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nggak bisa dibayang-bayangkan gini dong. Ba'ah hebatnya surga itu, ba'ah hebatnya pulau neraka itu, nggak bisa cuma digambarkan di ayat-ayat. Tapanggang saja tapak kaki sampai ke ubun-ubun. Kalau neraka, kalau surga begitu sampai ke tulang belulang, sampai ke kulit rasa enaknya. Tapi kalau nanti dijelaskan oleh ayat dan hadis, belum pernah dilihat, belum pernah dirasa-rasa. Jadi dari dunia kola nampak persepot. Jadi kalau balik kita kepada yang benar, ya misalnya awak bermusuh salah muka, kini awak elok, kanlah mulai sarugo. Tapi kalau dendam taruhia, narako itu. Darako awak taruh pemusuh narako. Jadi itulah ya. Nah baru ini ada keterangan. Ini keterangannya belum kita. Jadi maksudnya fima tak tuna. Nah, jadi maksudnya kepadaku saja maka takutlah kamu akan daku. Maka kepadaku saja maka takutlah kamu kepadaku. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama kita renung-renungkan, dipikir-pikirkan ya. Misalnya kita takut selain kepada Allah. Misalnya ada takut kita selain kepada Allah ataupun bergandeng. Takut kepada Allah ya, takut kepada yang lain ya. Mana yang lebih berisiko, maksudnya mana yang lebih enggak berkesudahan takutnya itu. Lai paham tuh. Awak kan di dunia aku hidup kau takut ya. Di mana kira-kira nani ndak berkesudahan takutnya, yang enggak berujung. Itulah kepada Allah. Kalau kepada yang lain kan semantanya. Misalnya takut kau orang kau, paling awak malaikat kalau dibunuhnya, dibomnya, ditembaknya, mati begitu saja. Habis. Tapi kalau takut ke Allah, mati itu apanya tuh? Apanya Pak Betley tekan kaji itu, mati itu. Babun, pintu. Itu ya. Begitu awak mati, kecil sekali pun barang konya. Kamal lari selamogonya. Itu mangkok. Kalau orang lah mati itu, disabui, cobalah. Disabui kalau lah mati. Innalillah, istirja nomor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti sabana itu? Dan arti sabananya apa itu? Innalillahi
Ya, Sesungguhnya innalillah, sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepadanya, kan begitu? iya. Itu arti teksnya tuh, arti tertulis. Coba dan inti artinya apa tuh, Ibu Sabrina? Baru. Kalau Iya, tidak jadi saya- orang elok, tunggu balasan. Kalau tidak jadi orang elok, tunggu balasan gua. Itu arti innalillah. Cuma orang awak dipelok-eloknya bunyinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, akan kembali. Itu nan tertulis tuh. Kalau isinya, kalau lah dibaca ayat seluruhnya, terima Pembalasan. Iya. Begitu orang mati, terima aku. Kalau elok, Elok lah. Tenang. Tenang. elok balas. Tenang. Kalau enggak elok, Mana Sakit. itu memahami kaji seperti itu payah, itu enggak pakih namun. Itu mangko disabimbonya pakihnya. Pahamnya kaji. Jadi kalau mati adalah pintu. Jadi kemasa orang pai kalau lah mati balik ke pintu nanti. Jadi mati itu gunanya tapi lah di kecian. Enggak salah saya pernah saya baca itu dalam surat apanya itu Al Imran mungkin ya. Kami jadikan mati itu adalah untuk menyempurnakan apanya balasannya. Kalau masih diiko kan alun sempurna balas itu. Kalau lah bayu mana isi kaji ko jangan larut nak memikir orang Bani Israel. Ya. Iya, Pak. Jadi untung mana kini alun mati lah. Ada mempersiapkan diri. Kalau lah mati itu pintunya. Itu makanya kalau sudah datang mati itu kan wafat tuh ya ujurahum, kami sempurnakan. Jadi itu makanya di sini sudah tergambar oleh kita modeko rupanya. Jadi sebelum awak mati itu maka ada fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi di sini fima, lihat ini kan Pak Nawawi membuat almarhum ya, rahimahullah. Nanti baru wa aminu bima anzaltu. Ini kan belum diterangkan. Jadi fima taktuna, pada apa yang taktuna kamu buat. Jadi pada apa yang kamu buat maksudnya apa yang kamu kerjakan, taktu yang kamu munculkan dalam hidup kamu harus sesuai ini. Sesuai enggak dengan dalam rangka mentaati Allah atau takut. Kenapa Anda buat ini? Saya karena takut. Farhabuni. Itu artinya kan taktu. Di sini ada tatsruku, tatsrukun, kan dua. Bima taktuna, berarti ini diulang lagi nih. Apa ulangnya? Coba lah ulang. Coba dengan ada waw atap. Silakan mengulangnya Bapak Ibu. Dengan ada waw atap, ya. Dengan ada waw atap. Coba silakan Ibu Didi ulang. Dengan ada waw atap sampai sini. Fima. Iya ya. Fima. Enggak. Bukan itu ini Fima. Tak celek ke papan tulis. Fima tak tuna terus wa Fima tatrokuna. Jadi andai kata waw atap ini dihilangkan, jadi Pak Nawawi itu susunannya dibuatnya begitu. Fima tak tuna, fima tatrukuna. Jadi maksudnya untuk menjelaskan ini. Kan di sini disebutkan kepadaku sajalah, gitu. Nggak boleh kepada yang lain-lain. Kepadaku sajalah, maka akan daku sajalah, kata Allah, maka kamu wajib menakuti aku. Maksudnya menakuti itu apa? Baru diterangkannya kok. Takut tentang apa yang kamu munculkan, takut apa yang kamu tinggalkan. Gitu. Bamang kau ditinggal kau ibu bapak, ambo takut ke Allah. Bamang kau dimunculkan kau dicogokkan karena aku takut kepada Allah. Gitu maksud. Aduh,
Dua kata saja Pak Nawawi manjalehan paham awak. Kalau enggak kan enggak ngerti awak. Takut iko. Wa iya parhabuni. Jadi apapun yang dikerjakan karena takut kepada Allah. Apapun yang ditinggalkan karena takut kepada Allah. Paham ya? Mafhum bih. Profesor Mahmud Profesor Mahmud Yunus gitu. Mafhum bih. Mafhum ya Ustaz. Ya, beliau itu dong. Ya, mafhum bih. Itu enggak pek kajian darinya. Ya, kita teruskan. Jadi apa maksud dari parhabuni? Parhabuni itu adalah apa saja yang kita kerjakan karena takut kepada Allah. Berarti sholat, zakat, infak, ikhlas. Kenapa muncul begini kerja Anda? Ya aku takut. Kemudian yang ditinggalkan gitu juga. Kenapa enggak buat ini lagi? Aku takut. Gitu. Kalau enggak kan awam, umum. Terus berikut. Apa bacaannya kira-kira? Lam. Kalau enggak ada waw ini, i'lam. Tapi kalau ada waw ini kan lam. Fil amar. Ya, apa artinya kalau begitu lam? Dan ketahuilah oleh kamu. Dan engkau ketahuilah atau ketahuilah oleh engkau. Ada failnya sekali. Itu maka dipakai anna. Kenapa dikasih anna tidak inna ini? Karena di tengah-tengah menghubungkan karena ada hubungan i'rabnya dengan ini. Ada hubungan semuko, ndak tagak seorang. Kalau tagak mulu-mulu sajanya berarti inna awal kalimat pokok. Bukan berarti bisa di tengahnya, tapi ndak ada hubungan jo kalimat pertama memulai awalnya gitu. Kalau ikut ndak masih bersangkut. Itu mangko anna dibaca. Kalau orang membaca tahlil di kampung-kampung atau di masjid kan tuh fa'lam anna kan itu.